Halo semua, kali ini Kidul Official akan mengajak kalian semua berziarah ke makam salah satu wali Songo yang berada di Kabupaten Lamongan, sekaligus putra dari Sunan Ampel. Siapa lagi kalau bukan Sunan Derajat? Seperti apa tempatnya? Simak video berikut ini. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren dalam duur di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat yang mempunyai nama kecil Sarifuddin atau Raden Khosim, putra Sunan Ampel dan terkenal dengan kecerdasannya. Setelah menguasai pelajaran Islam, beliau menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Beliau diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 atau tahun 1520 Masehi. Sunan Derajat bernama kecil Raden Sarifuddin atau Raden Khosim, putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, beliau mengambil tempat di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Beliau memegang kendali kerajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Beliau sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Beliau terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawaan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya. Beliau memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Raden Khosim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya, kemudian diperintah untuk berdakwah di sebelah barat Gresik, yaitu daerah kosong dari ulama besar antara Tuban dan Gresik. Raden Khosim memulai perjalanannya dengan naik perahu dari Gresik sesudah singgah di tempat Sunan Giri. Dalam perjalanan ke arah barat itu, perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh ombak yang besar sehingga menabrak karang dan hancur. Hampir saja Raden Khosim kehilangan nyawanya. Tapi bila Tuhan belum menentukan ajal seseorang, biar bagaimanapun hebatnya kecelakaan, pasti dia akan selamat. Demikian pula halnya dengan Raden Khosim. Secara kebetulan, seekor ikan besar yaitu ikan talang datang kepada Raden Khosim dan beliau pun menaiki punggung ikan tersebut hingga selamat ke tepian pantai. Raden Khosim sangat bersyukur dapat lolos dari musibah itu.
Beliau juga berterima kasih kepada ikan talang yang telah menolongnya sampai ke tepian pantai. Untuk itu, beliau berpesan kepada anak keturunan beliau untuk tidak memakan daging ikan talang. Bila pesan ini dilanggar, akan mengakibatkan bencana, yaitu ditimpa penyakit yang tiada obatnya. Ikan talang tersebut membawa Raden Qasim hingga ke tepi pantai yang termasuk wilayah Desa Jelak atau sekarang termasuk Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran. Di tempat itu, Raden Qasim disambut masyarakat dengan antusias, lebih-lebih setelah mereka tahu bahwa Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel, seorang wali besar dan masih terhitung kerabat kerajaan Majapahit. Di Desa Jelak itu, Raden Qasim mendirikan pesantren. Karena caranya menyiarkan agama Islam yang unik, maka banyaklah orang yang datang berguru kepadanya. Setelah menetap 1 tahun di Desa Jelak, Raden Qasim mendapat ilham supaya menuju ke arah selatan. Kira-kira berjarak 1 kilometer, di sana beliau mendirikan langgar atau surau untuk berdakwah. Tiga tahun kemudian, secara mantap beliau mendapatkan petunjuk agar membangun tempat berdakwah yang strategis, yaitu di tempat ketinggian yang disebut Dalam Duwur. Raden Qasim adalah pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri. Artinya, dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, beliau menganut jalan lurus, jalan yang tidak berliku-liku. Meski demikian, beliau juga mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah. Di dalam museum yang terletak di sebelah timur makamnya, terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa. Hal ini menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Derajat kepada kesenian Jawa. Dalam catatan sejarah Wali Songo, Raden Qasim disebut sebagai seorang wali yang hidupnya paling bersahaja, walau dalam urusan dunia, beliau juga rajin mencari rezeki. Hal itu disebabkan sikap beliau yang dermawan. Di kalangan rakyat jelata, beliau bersifat lemah lembut dan sering menolong mereka yang menderita. Ajaran beliau yang paling terkenal adalah wenehono teken marang wong wuta, wenehono mangan marang wong kang luwe, wenehono busana marang wong kang muda, wenehono ngiyup marang wong kang kudanan. Yang artinya, berilah tongkat kepada orang buta, berilah makan kepada orang yang kelaparan, berilah pakaian kepada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Di samping terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa dermawan dan sosial, beliau juga dikenal sebagai anggota Wali Songo yang turut serta mendukung dinasti Demak dan ikut pula mendirikan Masjid Demak, simbol kebesaran umat Islam pada waktu itu. Di bidang kesenian, di samping terkenal sebagai ahli ukir, beliau juga pertama kali yang menciptakan gending pangkur. Hingga sekarang, gending tersebut masih disukai rakyat Jawa. Sunan Derajat, demikian gelar Raden Qasim, diberikan kepada beliau karena beliau bertempat tinggal di sebuah bukit yang tinggi, seakan melambangkan tingkat ilmunya yang tinggi, yaitu tingkat atau derajat para ulama mukharrabin, ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi
Ziarah kita ke makam Sunan Derajat yang berada di Lamongan. Jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe channel Kidul Official agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.